Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Sintania Melinda, NIM A1 F119018, ruang R001, semester 3. Saya dari Prodi PG PAUD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Di video kali ini saya akan membuat tugas ujian akhir semester tentang pembelajaran dari PPT 9 sampai 15. Selamat menyaksikan. Kilat atau halilintar adalah gejala alam yang biasanya muncul pada musim hujan. Saat langit memunculkan kilat dan cahaya sesaat yang menyilaukan, beberapa saat kemudian disusul dengan suara menggelegar yang disebut gunung. Perbedaan waktu kemunculan ini disebabkan adanya perbedaan antara kecepatan suara dan kecepatan cahaya. Petir terjadi karena ada perbedaan potensial antara awan dan bumi atau dengan awan lainnya. Proses terjadinya muatan pada awan karena dia bergerak terus-menerus secara teratur, dan selama pergerakannya dia akan berinteraksi dengan awan lainnya, sehingga muatan negatif akan berkumpul pada salah satu sisi, sedangkan muatan positif berkumpul pada sisi sebaliknya. Cahaya adalah energi berbentuk gelombang elektromagnetik yang kasat mata dengan panjang gelombang sekitar 380 sampai 750 nanometer. Selain itu, cahaya adalah paket partikel yang disebut foton. Kedua definisi ini merupakan sifat yang ditunjukkan cahaya secara bersamaan, sehingga disebut dualisme gelombang partikel. Pelangi atau biang lala adalah gejala optik dan meteorologi berupa cahaya beraneka warna saling sejajar yang tampak di langit atau di medium lainnya. Di langit, pelangi tampak sebagai unsur cahaya dengan ujungnya mengarah pada horizon pada saat hujan turun. Jenis-jenis pelangi antara lain pelangi kabut, pelangi ganda, pelangi sirkular, dan pelangi satu warna. Hujan adalah sebuah presipitasi berwujud cairan, berbeda dengan presipitasi non-cair seperti salju dan batu es. Hujan memerlukan keberadaan lapisan atmosfer tebal agar dapat menemui suhu di atas titik leleh es, di dekat dan di atas permukaan bumi. Hujan adalah sebuah kondensasi uap air di atmosfer menjadi butir air yang cukup berat untuk jatuh dan biasanya tiba di daratan. Dua proses kemungkinan terjadi bersama dapat mendorong udara semakin jenuh menjelang hujan, yaitu pendinginan udara atau penambahan uap air ke udara. Banjir adalah kejadian alam di mana suatu daerah atau daratan yang biasanya kering menjadi terendam air. Secara sederhana, banjir dapat didefinisikan sebagai luapan air dalam jumlah besar ke daratan yang biasanya kering. Banjir terjadi karena banyak hal, seperti hujan yang berlebihan, meluapnya aliran sungai, danau, atau lautan. Dalam fisika, bunyi atau suara adalah getaran yang terambat sebagai gelombang akustik melalui media transmisi seperti gas, cairan, atau padat. Dalam fisiologi dan psikologi manusia, suara adalah penerima gelombang dan resepsi mereka oleh otak. Warna adalah spektrum tertentu yang terdapat di dalam suatu cahaya sempurna. Identitas suatu warna ditentukan panjang gelombang cahaya tersebut. Sebagai contoh warna, biru memiliki panjang gelombang 460 nanometer. Panjang gelombang warna yang masih bisa ditangkap mata manusia berkisar antara 380 sampai 780 nanometer.
Alam semesta adalah seluruh ruang waktu kontinu tempat kita berada dengan energi dan materi yang kita miliki. Usaha untuk memahami pengertian alam semesta dalam lingkup ini pada skala terbesar yang memungkinkan ada pada kosmologi ilmu pengetahuan. Planet atau bintang siara adalah benda astronomi yang mengorbit sebuah bintang atau sisa bintang yang cukup besar untuk gravitasi sendiri, tidak terlalu besar untuk menciptakan fusi termonuklir dan telah membersihkan daerah sekitar. Orbitnya yang dipenuhi planetesimal. Bintang merupakan benda langit yang memancarkan cahaya yang disebabkan oleh reaksi fusi nuklir yang menghasilkan energi terjadi. Intinya, perlu perhatian bahwa bintang semu bukanlah bintang, tetapi planet yang memantulkan cahaya dari bintang lain dan terlihat bercahaya di langit seperti sebuah bintang. Susunan tata surya telah disebutkan bahwa matahari adalah salah satu dari 100 miliaran bintang di dalam galaksi. Matahari sebagai pusat tata surya berada pada jarak 30 tahun cahaya dari pusat Bima Sakti. Pada zaman Yunani kuno, seseorang ahli filsafat bernama Clausius Plometz mengemukakan pendapatnya bahwa bumi adalah pusat dari alam semesta. Yunani telah dapat mengenal 5 planet, yaitu Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, dan Saturnus. Teori-teori tata surya, teori hipotensis nebular, teori planetesimal, teori pasang surut, dan teori bintang kembar. Bagian-bagian tata surya, matahari, Venus, bumi dan bulan, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Gerhana adalah fenomena astronomi yang terjadi apabila sebuah benda angkasa bergerak ke dalam bayangan sebuah benda angkasa lain. Kenalan ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu kimia merupakan salah satu ilmu pengetahuan alam yang memegang peranan penting serta pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan dan kemajuan teknologi. Pengetahuan ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu kimia adalah ilmu yang terkait dengan kehidupan sehari-hari atau gejala-gejala alam, karena mulai dari urusan sandang dan pangan, bahan bakar, obat-obatan, sampai bahan konstruksi bangunan, bahan industri, elektronik, dan bahan produktif melibatkan ilmu kimia. Yang membedakan ilmu dengan ilmu lainnya adalah kimia menghususkan diri pada struktur, susunan, sifat, dan perubahan materi, serta energi yang menyertai perubahan materi. Peranan ilmu kimia pada kehidupan sehari-hari ada 5 bidang. Yang pertama kesehatan, yang kedua pertanian, yang ketiga industri, yang keempat biologi, dan yang kelima hukum. Ada bahan kimia di sekitaran rumah atau di sekolah dan di lingkungan sekitar kita. Yang pertama ada air, garam, gula, sabun, pasta gigi, pembersih mulut, pembersih kutek, baking soda, cuka, alkohol, dan zat adiktif adalah bahan kimia yang dicampurkan ke dalam makanan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas makanan dan menambahkan kelezatan dan membuat makanan tampak lebih menarik dan mengawetkan makanan di zaman modern seperti sekarang ini. Bahan tambahan makanan digunakan dalam skala yang semakin luas. Pengertian pengawet, penyedap, pewarna, dan pemanis. Pengertian pengawet. Pengawet adalah bahan kimia yang dapat mencegah atau menghambat proses fermentasi, pembusukan, pengasaman, atau perurai lainnya terhadap makanan yang disebabkan oleh mikroorganisme sehingga makanan tidak mudah rusak atau membusuk. Pengertian penyedap. Penyedap rasa merupakan bahan tambahan makanan yang digunakan untuk melezatkan bahan makanan.
Penyedap berfungsi menambahkan rasa nikmat dan menekankan rasa yang tidak diinginkan dari suatu bahan makanan, dan penyedap ini terdapat dalam bentuk alami dan buatan. Pengertian pewarna. Pewarna merupakan bahan alami maupun bahan kimia yang ditambahkan ke dalam makanan. Penambahan bahan pewarna pada makanan bertujuan untuk memberikan penampilan tertentu atau warna yang menarik. Warna yang menarik dapat menjadi makanan lebih mengundang selera berdasarkan sifat kelarutannya dan pewarna makanan. Pengertian pemanis. Pemanis adalah bahan kimia yang ditambahkan pada makanan atau minuman yang berfungsi untuk memberikan rasa manis. Bahan pemanis ini ada dua macam, yaitu pemanis alami dan pemanis buatan. Pengertian materi dan sifat-sifat materi. Materi merupakan segala sesuatu yang memiliki massa, menempati ruang, dan memiliki sifat dapat dilihat, dicium, didengar, dirasa, atau diraba. Dari batasan ini, maka kita dapat menyatakan benda-benda yang termasuk materi seperti tumbuhan, hewan, manusia, batuan, minyak bumi, tanah, air, udara, bakteri, atau molekul, dan lain-lainnya. Sifat materi meliputi sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisika antara lain wujud zat, warna zat, kelarutan, titik didih dan titik lebur, kekeruhan, kekentalan. Sifat kimia diantaranya mudah terbakar, mudah membusuk, korosif. Perubahan materi ada di antaranya perubahan fisika dan perubahan kimia. Materi dan sifatnya. Pengertian materi menurut Ali Nugraha dan Dina Dwiana. Materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa, menempati ruang, dan memiliki sifat dapat dilihat, dicium, didengar, dirasa, atau diraba. Sifat-sifat materi. Setiap materi memiliki sifat tertentu yang khas yang memudahkannya untuk dikenali dan dibedakan dengan zat-zat lainnya. Materi dikenal karena sifat-sifatnya. Sifat umum materi ialah sifat yang sama dengan materi lain dengan satu golongan tertentu. Sifat lainnya adalah sifat khusus, yaitu sifat khas yang hanya dimiliki oleh materi tersebut. Secara umum, sifat materi dikelompokkan menjadi dua, yaitu sifat fisik dan sifat kimia. Perubahan materi adalah perubahan suatu zat atau materi menjadi zat yang lain, baik menjadi zat baru maupun tidak. Perubahan materi ini dibagi menjadi dua, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Klasifikasi atau penggolongan materi berdasarkan keadaan fisiknya. Materi dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu padat, cair, dan gas. Ciri dari setiap wujud materi sangat penting untuk dipahami karena merupakan landasan dalam penguasaan konsep dan proses kimia. Pengertian cairan. Zat cair ialah suatu zat atau benda yang mempunyai volume yang dapat tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempat. Pengertian padat ialah zat atau benda yang mempunyai bentuk dan volume yang tetap. Kelarutan. Kelarutan merupakan kemampuan suatu zat terlarut untuk dapat larut dalam sejumlah pelarut pada suhu tertentu. Itulah video dari saya, tugas ujian akhir semester tentang pembelajaran dari PPT 9 sampai 15. Jika ada pengucapan yang salah dari video, saya mohon maaf dan jangan lupa like, komen, dan subscribe.